Gadis kecil ini sudah terlahir berbeda. Di ulang tahunnya yang pertama, dia tidak tertarik pada semua benda di hadapannya. Dia akhirnya menggenggam tangan ayahnya. Ini membuatnya punya sandaran paling kuat. Ternyata ayahnya adalah orang terkaya di Korea. Dengan kasih sayang ayah. Begitu Seri dewasa. Dengan kepintarannya, dia bisa membuat mereknya sendiri di usia muda. Bahkan sukses di pasaran. Sikapnya yang sombong membuatnya tidak menganggap kedua kakaknya. Ayah yang melihat kemampuannya ingin mewarisi perusahaan padanya. Begitu dia mendapat hak waris, hal pertama yang ingin dilakukan adalah menyingkirkan kedua kakaknya. Hari sebelum pelantikannya, terjadi hal tak terduga. Demi merayakan dirinya yang akan segera berada di puncak, Seri tidak menuruti asistennya. Dia ingin bermain para layang. Saat dia bermain dengan gembira di atas, tiba-tiba melihat sebuah traktor terbang. Dia pun menyadari ada yang tak beres. Dia melihat ke sana. Sebuah angin topan menghampirinya. Tak lama kemudian dia tertarik masuk. Begitu dia sadar, dia menyadari kalau ada di tempat asing. Dan tergantung di atas. Tak disangka, seorang tentara datang. Dia senang karena mengira itu penyelamat utusan ayahnya. Begitu melihat lencana di tubuhnya, dia jadi muram. Ternyata dia sekarang ada di Korea Utara. Dia mengira wanita ini adalah penyusup, dan menyuruhnya turun. Mendengar suara tembakan, Seri ketakutan, dan tak sengaja terjatuh. Untungnya jatuh ke pelukan suami masa depannya. Tubuh Zain menegang begitu dipeluk dengan dadakan seperti ini. Setelah berbicara, Seri baru tahu kalau dia tidak sengaja masuk ke perbatasan Korea Utara. Dia terkejut, karena dia kira orang ini bercanda. Tapi begitu mendengar penyusup ilegal akan dihukum, dia ketakutan dan menjelaskan saat dia sedang bermain para layang. Awalnya cuacanya cerah, tapi tiba-tiba malah jadi berangin. Babi pun saat itu terbang. Bahkan orang pun terhisap. Dan saat sadar dia sudah di sini, Zain mendengar perkataannya masuk akal. Lalu menyimpan pistolnya. Melihatnya tidak curiga lagi, Seri berencana untuk melarikan diri. Bahkan bilang dirinya hebat dalam berlari. Dia bisa menghilang dalam sekejap. Tapi belum lama dia lari. Pria ini bilang kalau itu ranjau. Dia segera berhenti. Zain berkata dengan tenang. Dia ahli dalam hal ini. Kalau tidak ada aku, kamu tidak bisa lari. Detik berikutnya, dia malu sendiri. Dia malah terjebak di ranjau. Seri melihatannya tidak bergerak. Langsung tahu dia menginjak ranjau. Tapi Zain masih enggan mengakuinya. Seri menyuruhnya berbalik dan jalan 2 langkah. Matanya tak bisa bohong. Dia terpaksa memanggil temannya. Tapi sayangnya walkie-talkie-nya jatuh ke air. Seri memanfaatkan waktu ini untuk kabur. Sebelum pergi dia masih sempat mengejeknya. Aku suka wajahmu. Lalu dia mulai berlari. Tanpa henti. Zain segera menyuruh bawahannya untuk mengejarnya. Anggotanya segera menemukan Seri, dan berusaha mengejarnya. Saat tiba di sebuah area, mereka berhenti mengejar. Ternyata itu adalah daerah ranjau. Seri menambah kecepatan larinya, dan berhasil melalui area ini. Orang di belakangnya ketakutan, melihat tentara mengejarnya di belakang. Saat dia ingin melompati pagar ini, dia melihat para tentara yang terus berteriak, "Kalau kamu pergi, kita semua mati." Begitu tahu ucapannya sia-sia, dia terpaksa menembak ke arahnya. Seri kaget dan bergegas melompat. Dan terdengar tembakan. Direktur wanita yang mempunyai. Karena bermain para layang, tidak sengaja terkena angin topan. Lalu begitu sadar, dia menyadari dirinya ada di Korea Utara. Tentara mengejarnya. Seri berlari karena ingin kembali ke negaranya. Saat dia ingin lompat dari pagar, tentara di belakang mengarahkan senjatanya. Dia terkejut hingga melompat ke bawah. Untungnya tidak tertembak. Saat dia sedang berlari, dia tak sengaja tersandung dan jatuh. Agar bertahan hidup, dia menahan rasa sakit dan terus berjalan. Karena takut tersesat, dia membuat tanda di ranting pohon. Sedangkan tentara Masai terus mencari keberadaannya. Kapten Zain menemukan tanda di pohon. Dia jadi tahu arah kemana Seri pergi. Seri yang lelah tiba di sebuah desa. Sehingga dia mempunyai harapan. Dia kira sudah kembali ke Korea Selatan. Begitu dia memasuki desa, adegan di depannya membuatnya hancur. Ternyata ini adalah desa Korea Utara. Sebuah mobil mengarah ke Seri. Cahayanya menyilaukan matanya. Tiba-tiba seseorang muncul dan menariknya.
Jika Zunus yang di mobil mengetahuinya, Seri pasti akan dihukum mati. Untung saja Zain menyelamatkannya tepat waktu. Saat Seri melihatnya, dia mulai bertindak lucu. Dia tahu meski pria ini berusaha keras menahannya, tetap saja dia pria. Zain saat ini sedang berpikir apa dia perlu menangani dia dengan hukum. Akhirnya dia melihat istrinya di masa depan, dan membawanya pulang ke rumah. Esok paginya, Zain membuatkannya mie. Seri melihat mie di depannya. Dia sengaja menggunakan trik untuk menyuruhnya makan dulu. Ini adalah etiket makan yang paling dasar. Zain malah membongkar niatnya. Ternyata Seri takut di dalamnya ada racun. Dan Zain masih bimbang dengan identitasnya. Dia selalu berpikir Seri adalah mata-mata utusan negara. Makanya Seri terpaksa mengungkapkan identitasnya. Dia bilang dia adalah putri kaya raya. Dan bos perusahaan kosmetik ternama. Asal kamu bisa membawaku kembali dengan selamat, aku akan membuatmu hidup menikmati kekayaan. Tapi Zain tidak tertarik dengan ini. Saat ini, bawahan Zain, Ryo datang untuk melapor dengan semangat. Wanita Korea kemarin itu sudah mati. Dan begitu berbalik dia terkejut. Seri mengenali Ryo yang menembaknya. Dan Ryo juga terus mengadu pada mata-mata ini. Dia akan tinggal di rumah kapten. Dan menyuruhnya untuk memberinya waktu. Dia akan mencari tempat yang strategis untuk mengubur wanita ini. Tapi Seri tidak takut sama sekali. Karena kalau orang lain tahu keberadaannya, maka yang mati bukan hanya dia seorang. Kalian seluruh anggota juga akan mati. Bahkan kapten juga akan dihukum kerja paksa dan introspeksi. Saat Zain merasa tak nyaman, tak disangka seluruh anggotanya datang. Melihat Seri yang masih hidup, mereka sangat terkejut. Lalu dia menjadi kakak perempuan mereka. Dan menyuruh mereka mengantarnya ke tempat semula. Setelah itu dia akan pikirkan cara pergi. Ryo berkata, setelah melewati pagar itu dan jadi bebek panggang, kamu akan tahu kekuatan listrik itu. Ternyata kemarin karena tornado listriknya rusak. Makanya saluran listriknya tidak aktif. Dan Seri bisa lolos. Tapi sekarang sudah diperbaiki. Jadi tidak bisa pakai cara ini. Akhirnya semua setuju membiarkan Seri kabur melalui laut. Tapi harus tunggu selama 3 hari. Dan Seri mengajukan satu permintaan sembari menunggu. Dia ingin makan daging. Mendengar hal ini, Ryo mencibirnya. Dia tidak menyangka Korea ternyata sangat kaya. Bahkan bisa makan daging tiap hari. Dia terus berbicara omong kosong. Tapi Zain yang penyayang mengeluarkan daging yang akan dimakan tahun baru dari tempat penyimpanan. Hal ini membuat Seri merasa terkejut. Yang lebih mengejutkannya, di sini tidak ada kulkas. Makanan disimpan di ruang bawah. Seri yang tak tahu pun merasa terkejut. Dia adalah putri kaya raya dan direktur kosmetik ternama. Masuk ke desa yang miskin dengan tidak sengaja. Dia harus memasak air panas kalau mau mandi. Dan memasukkannya perlahan ke bak. Yang membuatnya merasa tak masuk akal. Yaitu pakai plastik untuk menutupi bak. Agar udara hangatnya tidak keluar. Seri yang tidak pernah melakukan ini merasa terkejut. Begitu selesai mandi, ruangan tiba-tiba gelap. Dia segera menelpon Zain. Tapi tidak diangkat. Saat dia kebingungan, dia melihat di luar ada cahaya. Dia seketika merasa takut. Tiba-tiba terdengar suara pintu terbuka. Ini membuatnya takut. Dia segera menarik gorden, lalu mengangkat vas bunga menunggu perampok masuk. Saat dia ingin memukulnya, dia menyadari itu adalah Zain. Ternyata Zain membeli lilin. Karena Seri bilang dia perlu lilin untuk mandi dan tidur. Tapi dia beli lilin biasa. Sedangkan yang Seri maksud lilin aroma. Sebagai putri kaya raya, dia tidak pernah ketakutan seperti ini. Lalu menangis histeris. Zain juga tidak tahu cara menenangkannya. Lalu, dia berpikir kehilangannya ini menyebabkan saham perusahaannya turun. Dibanding dengan kerugian sebesar 30 miliar. Keadaan sekarang lebih membuatnya sedih. Bahkan dia menangis di depan orang asing. Benar-benar tak masuk akal. Saat ini, Zain memadamkan lilin dengan lihai. Jangan khawatir, aku tidak melihatmu sekarang. Lalu dia berdiri dan ingin bertugas ke Pyongyang. Sebelum pergi, dia memberi Seri barang kebutuhan yang ia beli. Di dalamnya ada sampo, sabun. Bahkan ada minyak esensial produk perusahaannya. Ternyata Zain khusus ke pasar untuk membelikannya. Dan pemiliknya yang memberitahu jenis dalamannya. Zain dengan malu berkata dia mau beli semua. Kamu mau beli ukuran apa?
Apa aja boleh. Saat Seri melihat ukuran dalamannya, dia tertawa. Dia menilai ukuranku terlalu tinggi. Yang penting bisa dipakai deh. Zain yang baru turun dari kereta, langsung dibawa oleh bagian keamanan. Bahkan memenjaranya. Padahal dia datang untuk menyelidiki kasus pencurian. Zain menduga kasus ini ada hubungannya dengan Zunus. Ternyata dia diserang balik. Dia disalahkan. Saat ingin memukul Zain, tiba-tiba perwira tinggi masuk dan menendang ajudannya, dan bilang, "Tamat riwayatmu." Dia adalah putra satu-satunya kepala biro politik. Ajudan langsung panik ketakutan. Demi menjaga keselamatan Seri, Zain menyuruh bawahannya untuk menggali saluran di dekat rumahnya, untuk mengelabui orang. Saat Seri tahu ini perintah Zain, dia merasa tersentuh. Dan saat mereka pulang, mereka bertemu Zunus. Mereka bilang abis menggali saluran untuk menutupi kebohongan. Kelvin yang panda bertanya, "Perwira mau kemana?" Zunus bilang kalau belakangan banyak pembelot. Jadi dia ingin memeriksa ke semua rumah tentara. Billy cegukan karena panik. Zunus merasa ada yang aneh. Lalu mereka melapor hal ini pada Zain. Setelah berpikir sejenak, dia menghampiri perwira dan memohon bantuannya. Seri tiba-tiba mendengar suara ketukan pintu. Dia merasa panik. Lalu, sekelompok orang masuk dan memeriksa ruangannya. Zunus yakin di sini pasti ada orang, karena ada secangkir teh hangat. Saat mereka tidak menemukan apapun, Zunus melihat ruang bawah tanah. Saat membukanya, semuanya terkejut. Ternyata Seri bersembunyi di dalam.